Zakat itu wajib, harus Anda keluarkan. Kalau zakat Anda tahan, makanya hati-hati, ada banyak hadis sahih mengancam Anda. Ketika orang tidak berzakat, maka Allah menahan hujan, Allah menahan rezeki. Kata Rasulullah, kalaulah tidak ada binatang, nggak akan hujan. Hujan yang turun itu bukan buat manusia, buat binatang. Kalau manusia sudah tidak mau zakat, gitu maknanya. Kedua, maknanya zakat itu kotoran loh, maknanya. Inna hadis sedaqat innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat ini adalah kotoran manusia. Ada muzaki yang menahan zakatnya, tidak berzakat, sama dengan memakan kotorannya sendiri. Pertanyaannya adalah, kalau kotoran ditahan di perut, nggak dikeluarkan, sehat atau penyakitan? Kalau zakat diibaratkan kotoran oleh Rasul, dan zakat ditahan, nggak dikeluarkan, sehat atau penyakit, gitu maknanya. Jadi zakat mah wajib keluarkan, dan zakat yang nyunnah itu zakat melalui lembaga. Saya mendengar pernyataan Ustadz Haris Muslim, Sekum PP Persatuan Islam, menyampaikan perkataan Al-Ustadz tentang Allahu Yarham. Kata beliau, Ustadz Entang mengatakan, zakat sorangan itu sah, zakatku sorangan sah, tapi tenyunah. Zakat oleh sendiri itu sah, tapi tidak nyunah. Itu perkataan Al-Ustadz tentang Allahu Yarham. Maka nyunahnya zakat itu melalui lembaga. Di kita sudah ada lembaga. Misalnya ada pusat zakat umat. Maka ketika lembaga sudah ada, sunahnya zakat ke lembaga. Makanya ini ya, kenapa ke lembaga? Banyak hikmah loh makanya. Pertama, keuntungan, benefit zakat ke lembaga itu adalah menyelamatkan muzaki dari hati yang terganggu keikhlasan. Karena setan menggoda bukan hanya sebelum dan saat beribadah, bukan. Hati-hati. Setelah ibadah, jauh-jauh hari setelah ibadah, setan masih menggoda. Setan mengembuskan kebanggaan pada kita, ujub pada kita. Bahkan riya dan sum'ah terus setan hembuskan pada kita. Engkau telah berzakat, engkau telah berzakat, terus biar kita kemudian ujub, biar riya, biar sum'ah gitu makanya. Pada akhirnya setelah kita ujub pada amal jauh-jauh hari, hapuslah kebaikan. Hati-hati gitu terus. Oleh lembaga, si muzaki dijaga, pasti diwasilahi untuk terjaga hatinya. Kenapa? Karena dia tidak langsung ngasih kepada mustahiknya, gitu ya, langsung ke lembaga yang mengatur distribusinya. Itu makanya. Coba kalau muzaki kebiasaan zakat sendiri, makanya apa yang terjadi? Hati-hati, selalu ada bisikan agar merasa ujub, merasa takjub dengan zakatnya. Tuh. Yang kedua makanya, menjaga psikologis mustahik. Manusia mau tak mau, kalau sering terjasai oleh seseorang, meskipun zakat itu adalah
haknya. Itu haknya. Makanya itu akan merasa terganggu psikologisnya. Pameng, karagok gitu. Yang pada akhirnya ketika mustahik harus berkata jujur, itu akan menjadi balelol. Karena merasa terjasai. Akibat sering diberikan langsung oleh muzaki. Zakat, setiap zakat langsung berhadapan dengan muzaki. Tuh, menyelamatkan psikologis mustahik. Yang ketiga adalah yang sangat paling fundamental, itu adalah zakat ke lembaga itu bisa melakukan pemerataan distribusi. Martamennya mustahik zakat itu 8 asnaf. Ya. Enggak 2, bukan fakir miskin saja, bukan. Selama ini zakat yang langsung oleh muzakinya langsung itu biasanya ini martamennya itu 2, hanya ke fakir dan ke miskin saja. Ya. Sedangkan ke lembaga zakat, ke pusat zakat umat misalnya, zakat yang masuk akan ada pemerataan distribusi. 8 asnaf akan tersalurkan. Fakirnya, miskinnya, hamilnya. Ya. Apalagi rikob, gorimin, sabil, sabilillah, itu akan tersentuh oleh zakat dengan lembaga. Melalui program-program tentunya. Begitu makanya. Program ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Itu karena zakat harus 2 alokasi. Pertama, alokasi untuk charity, ngasih makan gitulah ya. Kebutuhan pokoknya dipenuhi oleh zakat. Yang kedua, alokasi untuk yang sifatnya produktif, pemberdayaan atau peningkatan kualitas kehidupan mustahik. Yang tadinya mustahik naik badan jadi muzaki, maksimal jadi munfik makanya. Ya, statusnya tuh mustahik, kemudian muzaki, munfik. Munfik itu atau mutasik itu levelnya tertinggi. Karena dia harus mengeluarkan hartanya yang sudah dizakati. Dia harus mengeluarkan hartanya yang sudah jadi hak miliknya. Kalau zakat hak orang lain, kalau infak hak miliknya, dia keluarkan rutin. Bayangkan, kan keren makanya. Menta kuat. Itu orang-orang berzakat, orang-orang berinfak itu seperti itu.